Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Insyaallah kita teruskan bersama petikan ayat dan hadis di bawah tajuk langkah mencegah wabak COVID-19 ya. Kita pagi ini bersama petikan nomor 9 ayat 186 suratul Baqarah halaman 28. Halaman 28 muka surat 28. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna minar rasyidin. Penghujung ayatnya tentang yarshudun ya. Yarshudun. Jadi kita boleh doa, boleh support dengan doa Allahumma ij'alna minar rasyidin. Baik, wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hambaku bertanya tentang zatku, kata Allah kepada Rasulullah, dulu ada orang bertanya kepada Muhammad tentang Allah itu jauh atau dekat, macam mana? Aqribun am ba'id? Ditanya oleh sahabat zaman dulu. Lalu fa inni qarib katanya. Aku adalah sangat dekat. Allah sangat dekat. Dekat dengan kita ni. Karena Allah yang mengurus kehidupan kita ya. Allah yang menjaga kita. Allah yang mentadbir kehidupan kita ni, yang kasih kita nyawa, yang kasih kita akal, yang kasih kita kesehatan, tenaga dan lain-lain, yang mengaturkan organ-organ di dalam badan kita ini, peredaran darah, semua orang Allah yang mengaturnya. Tentu Allah tu sangat dekat dengan kita ni. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah tu mengijabah doa, mengkabulkan doa, menunaikan hajat kita. Doa kita semuanya akan diijabah Allah idza da'an, saat kita berdoa. Itu maka ada doa tolak bala, ada qunut nazilah ya, untuk usaha mencegah wabak Covid ini. Tapi di sini ada syaratnya, fal yastajibu li. Syaratnya di sini fal yastajibu li. Satu, yang kedua wal yu'minu bi. Dua ya. Satu fal yastajibu li, kedua wal yu'minu bi. Petikan nomor 8 kemarin, dua juga di sana. Di sana fastaqima. Petikan 8 itu ya, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ada dua di sana. Di sini ada dua. Ada dua syarat doa didengar Allah. Falyastajibu li, mereka perlu memenuhi seruanku. Apa yang Allah suruh kita kena buat, mengijabah, menyahut, menunaikan apa yang diminta Allah. Yang kedua itu satu ya, satu
menunaikan, memenuhi. Termasuk dalam konteks kita berada di masjid sekarang, Allah memanggil hambanya ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Azan itu adalah panggilan Allah. Jadi perlulah kita dengar, perlulah kita sahut. Falyastajibu li. Panggilan ilahi yang digunakan dengan pembesar suara, yang didengar di mana-mana. Perlu kita sahut. Itu satu contoh yang dekat ya. Kebetulan kita berada di masjid, jadi termasuk seruan Allah yang perlu kita ambil berat adalah panggilan azan contohnya. Wal yu'minu bi, mereka yang adalah beriman kepadaku. Iman itu kena dibuktikan. Sebelum ini kita dah sebut dalam petikan pertama, syakartum wa amantum, bersyukur dan beriman. Di sini wal yu'minu bi sama tu ya. Bezanya petikan pertama itu di sana dia punya kata kerja, verbnya fi'il madhi. Di sini kata kerja perintah fi'il amar. Sama juga. Jadi ada 2 syarat doa diijabah dalam petikan 9, memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah. Jadi kita kena belajarlah tentang apa yang disuruh Allah, apa yang dilarang Allah, yang dihimbaukan Allah, yang disuruh Allah itu kita kena ikut lah ya. Kemudian iman juga karena dibuktikan kita beriman. Kalau kita lihat ayat-ayat iman nanti, contohnya ya, yang sudah pernah disebut sebelum ini, tengok ayat dalam surah Ibrahim. Boleh kita simak sejenak ayat dalam surah Ibrahim berkenaan dengan iman. Halaman 258 ayat 24. Cantik sekali uraian di sini. Alam tara kaifa daraballah. Boleh dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allahumma ja'alna minal mutazakkirin wal mutadabbirin wal mutafakkirin. Allahumma ja'alna minal mutazakkirin. Allahumma ij'alna min ahli tazakkur. Di sini ayatnya tentang keimanan, kepercayaan yang tertanam dalam hati mukmin. Syahadah yang bertempat dalam hati mukmin. La ilaha illallah yang bertempat dalam hati mukmin. Itulah iman itu ya. Alam tara kaifa daraballah, tidakkah kamu perhatikan? Artinya perhatikanlah. Tidakkah kamu lihat? Artinya lihatlah. Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah, syahadah keimanan la ilaha illallah yang ada dalam hati mukmin itu kasyajarah thayyibah. Iman itu seperti pokok yang indah, yang cantik. Macam mana ciri-ciri pokoknya? Asluha sabit. Pokok tadi batangnya, akar umbinya kokoh, tidak mau tumbang, tidak mau rebah, kokoh, tertancap, tertanam dalam tanah. Wa far'uha fis sama', cabangnya, rantingnya sampai ke langit. Itu iman tuh. Iman ibarat pokok, ibarat batang, berdiri kokoh, tegak, yang stabil, dan cabang dan rantingnya sampai ke langit. Buahnya
dalam ayat 25 tu'ti ukulaha kullahin. Dia berbuah setiap saat. Buah tu amal saleh lah ya. Sebelum ke masjid ada masa bertahajud. Sebelum ke masjid ada masa beristighfar. Sebelum ke masjid ada masa bersama Al-Quran. Ibadat kullahin, setiap saat. Tapi biizni rabbiha. Ini kuncinya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah. Kalau tak diberi taufik, memang tak boleh. Itu maka kita perlu membaca doa yang sudah diagihkan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang datang ke masjid itu dengan taufik Allah. Orang mau salat itu dengan taufik Allah. Orang mau duduk dalam majlis ilmu itu dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, tak boleh. Tak boleh. Biiznillah, dengan izin Allah. Di sini selalu kita guna kata-kata biiznillah ya. Biizni rabbiyah sama dengan biiznillah, dengan izin Allah. Bimasyiatillah. Kalau dalam ayat lain nanti katanya bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Boleh kita lihat contohnya surah banyak dalam Quran. Boleh kita lihat surah Takwir ada, surah Al-Insan ada. Takwir dia yang senang. Surah Takwir, Idza Syamsu Kuwirat, halaman juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 586. Ini pentingnya biizni rabbiha itu. Kalau orang itu ditolong Allah, diizinkan Allah, semua mudah. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi senang. Dengan Allah ya. Kalau Allah tidak tolong, yang dekat jadi jauh, yang ringan jadi berat, yang senang jadi susah. Tengok ayat surah At-Takwir di penghujung surah halaman 586. Katanya kita boleh lihat dari contohnya dari ayat 25, 26, 27, 28, 29. Ayatnya pendek-pendek ya. Boleh kita baca sama ayat 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Qur'an ini, kalamullah ini bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tazhabun? Kamu mau pergi ke mana lagi? Apa lagi mau kamu cari? Sudah ada Quran. Sudah ada Quran. Sudah ada Quran di tangan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran itu tazkirah untuk insan sejagat. Peringatan untuk penduduk dunia semuanya. Tapi untuk siapa? Liman syaa minkum ayyastaqim. Orang yang mau hidup istiqamah. Quran ini berguna bagi orang yang mau hidupnya istiqamah. Kalau dia tak pikir istiqamah, dia tak perlu Quran. Kalau orang yang mau istiqamah, dia mikirkan Quran siang malam, petang pagi. Kalau dia jauh dari Quran, risau dia. Kalau tak baca Quran, gelisah dia. Quran ini untuk orang yang istiqamah, yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Kalau betul-betul salat itu didengar Allah, Fatihah itu didengar Allah, orang itu akan pegang Quran dia. Untuk orang yang ingin istiqamah. Tapi kuncinya wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Itu tadi selaras dengan surah Ibrahim tadi ayat 25. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah.
kamu tak boleh berbuat apa-apa kecuali dikehendaki Allah. Kecuali ditolong Allah, ini masyiah namanya, kehendak, pilihan. Kenapa orang itu dipilih oleh Allah? Itu banyak lagi banyak faktor. Kenapa orang itu disuruh ke masjid? Kenapa orang itu disuruh pegang Quran? Kenapa orang itu disuruh baca Quran? Kenapa ini tak disuruh, ini tak disuruh, ini tak disuruh? Itu tadi masyiatullah yang disebut dalam surah At-Takwir, yang disebut dalam surah Ibrahim, biizni rabbiha, dengan izin Allah. Allah tolong dia. Kenapa Allah tolong dia? Allah kerahkan malaikat mendampinginya. Allah suruh malaikat mendampingi orang itu. Manusia ini dua saja. Sama ada dia didampingi oleh malaikat, Allahumma ja'alna minhum, atau orang itu didampingi oleh musuh, Allahumma la taj'alna minhum. Dua saja. Orang yang ditolong Allah ada malaikat bersamanya. Ingat tuh. Mau drive pergi masjid, oh ini malaikat. Mau tidur awal, ini malaikat suruh dia tidur awal. Malaikat menggerakkan dia jam berapa, jam 3, 3:30, jam 4 dia sudah dibangunkan oleh malaikat. Karena lihat tuh, begitu Islam. Orang itu bukan dia sendiri, Allah bersamanya juga malaikat. Bersama malaikat apa lagi? Ada nafsu. Nafsu yang baik. Yang dikatakan dalam surah Fajar, nafsul mutmainnah. Kata ulama, nafsul mutmainnah itu partnernya malaikat. Orang yang partnernya setan iblis, nafsu juga, nafsu al-ammarah dengan al-lawamah. Ini dibahaskan oleh ulama ya. Kenapa orang itu didekati oleh malaikat? Oh, dalamannya baik. Kenapa orang itu jauh dari malaikat? Dalamannya tidak baik. Jadi membaiki dalaman ini satu tuntutan penting. Mengurus nafsu penting, mengurus kalbu penting, mengurus akal penting, tidak kalah penting daripada mengurus body untuk selamat daripada COVID-19. Penting, wajib. Tapi nak mencegah gejala-gejala penyakit dalaman tidak kalah penting. Itu maka banyak surah-surah tentang nafsu, banyak surah tentang qalb. Subhanallah, banyak ayat tentang akal. Ya'kilun ta'kilun, ulul albab. Jadi perlu dirujuk semuanya ya. Perlu dirujuk semuanya. Kita habiskan surah Ibrahim tadi. Tu'ti ukulaha kullahin. Iman itu berbuah setiap saat. Tidurnya awal, berniat nak bangun, dah tidurnya jadi ibadat. Orang yang tidur jam 10, berniat nak bangun jam 3, jam 4, tidurnya ibadat. Datang malaikat menggerakkannya, disuruhnya salat sunat, disuruhnya baca Quran, disuruhnya beristighfar, disuruhnya ke masjid, berbuah terus. Suruhnya datang awal, salat sunat qabliyah, jangan terlambat salat fardu, disuruhnya berwirid, disuruhnya bertazkirah. Ini kerja malaikat semuanya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas, ayat 25 surah Ibrahim tadi ya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas, Allah membuat perumpamaan ini untuk umat manusia. Tengok, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bertazakkur, berfikir, agar mereka ingat. Supaya manusia itu ingat, yang dia ke masjid itu Allah bersamanya, yang dia ke masjid itu malaikat bersamanya. Nanti bila orang itu meninggal dunia, malaikat yang menggerakkan orang itu datang ke masjid, datang menjumpai orang yang nak bertarung dengan maut tadi. Tengok ayatnya sudah selalu disebut juga ya, surah Fussilat. Tengok surah Fussilat, ayat yang menyatakan orang yang kehidupannya diselia oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, nanti saat meninggal datang malaikat tu menghiburnya sebelum rohnya dicabut. Tengok halaman 480 ayat 21 surah Fussilat. Ini cerita orang yang akan menghadapi maut. Sama ada maut disebabkan penyakit atau tidak, datang malaikat. Ini janji Allah pasti.
Bukan hadis Nabi, bukan hadis Sahih Bukhari Muslim. Quran mengatakan. Baca ayat 21 ya. 31 bukan 21, 31. Nahnu awliya'ukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini suasana saat orang tu ruhnya akan dicabut, menunggu Israel bertugas. Datanglah malaikat yang menggerakkan orang tu ke masjid, yang menggerakkan orang tu beribadat. Nahnu awliya'ukum, kami ini sebenarnya bukan orang lain. Awliya'ukum, pembantu, pendamping, penolong tuan haji, pembantu, pendamping, penolong tuan hajah. Fil hayatid dunya, sejak di dunia lagi. Wa fil akhirah, di akhirat juga. Dalam tafsirnya, dalam kubur pun orang itu akan didampingi oleh malaikat. Di padang mahsyar nanti urusannya akan dikendalikan oleh malaikat. Tidak mungkin orang itu dibiarkan seorang diri. Di dunia dia pergi ke masjid. Nanti dalam kubur mesti malaikat bersamanya. Kalau dia berangkat ke masjid dengan ilmu, itu perlunya ilmu. Kenapa ke masjid? Saya ingin menggembirakan malaikat saya ini. Saya ingin membuktikan bahwa saya itu berdangan dengan malaikat. Saya bukan berkawan dengan syaitan. Karena syaitan di malam hari bertungkus lumus, mengikat orang yang tidur, menyembur matanya, mengkencingi telinganya. La ilaha illallah. Banyak dalam hadis ceritanya. Diikatnya orang tu sebelum tidur supaya tidak bangkit untuk tahajud, supaya tidak bangkit untuk pergi ke masjid. La ilaha illallah. Nahnu awliya'ukum. Ayo kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah maghfir lana warhamna. Itu sampotnya. Doa dukungan di sini, doa untuk mensupport ayat ini. Ayatnya tentang ghafur, ayatnya tentang rahim. Kita minta Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Ighfir lana merujuk kepada ghafur, warhamna merujuk kepada rahim. Allah maghfir lana warhamna. Menunjukkan kita faham ayat yang dibaca tu. Ayo kita baca nuzulan. Nuzulan min ghafurir rahim. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Nahnu awliya'ukum, kami ini kata malaikat yang mengagah, yang mendatangi orang yang akan bertarung dengan maut. Awliya'ukum, kawan kamu, partner kamu, penolong kamu, petugas yang disuruh Allah. Awliya, awliya jamak kepada wali. Wali, malaikat itu wali. Allah juga wali dalam ayat lain nanti. Kami ini wali, macam ayah wali kepada anaknya perempuan. Siapa walinya ini? Bapaknya. Walinya masih adakah? Masih ada. Malaikat itu wali kepada kita ini, penolong, pendamping, penjaga. Karena ada tuh. Jadi apa langkah seorang beriman? Jangan buat benda yang menyebabkan malaikat itu lari. Jangan buat benda yang malaikat tidak suka. Jangan buat kesukaan musuh. Jangan panggil musuh ke rumah. Jangan panggil musuh dengan ujung jari. Orang yang ingat dia malaikat bersamanya, dia akan jaga. Oh, malaikat dengan saya ini. Saya tidak membuat benda yang malaikat tak suka, nanti dia lari. Kalau orang itu membuat kesukaan musuh, malaikat tadi akan lari. Apalah orang ini katanya. Kononnya mau berdangan dengan saya,
berteman dengan saya, tapi musuh pula dia dekatinya. Itu ada ayat lain nanti. Ada ayat lain orang yang wali kepada syaitan, wali kepada iblis. Subhanallah. Subhanallah. Mungkin kita bincang nanti ya, lain kali. Ayo kita baca nuzulan min ghafurur rahim, kemudian kita support dengan doa. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Boleh disambung wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitulah ya, mudah-mudahan bermanfaat bahwa iman itu berbuah selalu. Kenapa iman itu berbuah? Orang itu bersama Allah, orang itu bersama malaikat. Kenapa malaikat bersamanya? Dalamannya sudah diurusnya. Dia sudah mengurus dalamannya. Kenapa? Malaikat tak mau dekat, dalaman tak beres. Lalu orang itu akan diambil alih oleh musuh. Jadi manusia ini dua golongan saja, sama ada dia diambil alih oleh musuh, na'udzubillah, ataupun dia diuruskan oleh malaikat. Mudah-mudahan kita diurus malaikat lah ya. Itu maka kita perlu datang ke rumah Allah, perlu datang berbincang, perlu baca Quran. Quran kalau tak dibaca sepenuhnya, dibaca tulisan saja, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Mungkin dia dilike oleh musuh, bagus nih katanya. Tak usah tengok dia punya makna tersirat di balik tersurat. Kalau orang tu membaca yang tersirat di balik tersurat, mudah-mudahan boleh berubah ya. Mudah-mudahan malaikat membantu kita, Allah membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya rahman ya mujibas sa'ilin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajadin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.